warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Spasi, yaitu aktivitas dari Jamkom. Sebelumnya, perkenalkan dulu gitu ya, host hari ini, yaitu Arya Daniswara, saya sendiri. Boleh mungkin sebelum kita memulai ke dalam acara ini, perkenalan dari setiap orang gitu. Mungkin izin perkenalkan diri dulu ya terlebih dahulu. Nama saya Rizky Rijal Fadila. Saya alhamdulillah diamanahi sebagai Kepala Departemen Kajian Keilmuan di periode akuntansi Bintang periode 2022-2023. Mungkin lanjut perkenalan dari tiap kasub saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmatullah. Alhamdulillah, saya di sini sebagai Kepala Sub Agama Akuntansi Pintar. Izin memperkenalkan diri, sebelumnya nama saya Ajinda Alifah Mutiara Wardah. Alhamdulillah saya diamanahi sebagai Kasub Pendidikan di periode akuntansi Pintar. Oke, ini berarti dari kajian keilmuan gitu ya? Nah sebelumnya gitu, mau nanya dulu nih, kajian keilmuan ini itu apa gitu ya? Mungkin Departemen Kajian Keilmuan itu sendiri yang memiliki dua tupoksi mungkin ya. Nah, tadi kan bisa diketahui ya gitu kalau kajian keilmuan itu mempunyai dua sub, ada agama serta pendidikan. Mungkin akan dijelaskan lebih lanjut tupoksinya oleh tiap kasubnya mungkin ya. Mungkin dari agama dulu bisa dijelaskan nggak tupoksinya? Mungkin izin menjelaskan gitu ya. Mungkin dari sub agama ini terdapat dua tupoksi gitu. Yang pertama itu menanamkan dan memelihara nilai-nilai keislaman dalam ruang lingkup akuntansi FEB Unisba. Terus yang kedua itu ada menyelenggarakan gitu kajian-kajian keislaman gitu, baik untuk pengurus maupun untuk mahasiswa aktif akuntansi Unisba. Mungkin seperti itu buat dari. Boleh mungkin lanjut ya sama satu subscribe. Kalau dari tupoksi pendidikan tersendiri ini ada 2 poin. Di poin pertama ini ada meningkatkan intelektualitas pengurus dan mahasiswa aktif di lingkungan akuntansi FEB. Terus yang kedua ada memfasilitasi pengembangan potensi akademik mahasiswa dalam akuntansi juga. Berarti dalam bentukan bahwa pendidikan ini ke akuntansi gitu ya? Iya. Apakah mungkin ada gitu selain akuntansi pendidikannya? Ya. Mungkin bisa jawab dulu sama kasub. Ya. Kalau untuk selain akuntansi, mungkin kan di sini kita ruang lingkupnya juga mengenai himasi ya, mengenai lingkungan akuntansi. Maka pendidikan di sini membahas perihal soal-soal yang ada di akuntansi. Contohnya kayak SIM, AKM, kayak gitu mungkin. Mungkin sebelumnya udah perkenalan juga ya dari setiap kasub dan juga penjelasan dari kadetnya tersendiri gitu. Sebelumnya aku mau masuk dulu gitu ya ke pemateri hari ini. Apa aja gitu aktivitas yang mungkin mau terlaksana gitu atau enggak yang sebelum terlaksana juga, yang sesudah atau yang belum terlaksana, mungkin bisa dijelaskan dulu oleh kadetnya tersendiri. Mungkin KAIL ini mempunyai total 1 program kerja serta ada 8 aktivitas. Jadi total itu 9 ya. Banyak juga. Ya. Kalau untuk proker ini ada Action for 3 gitu ya. Action for 3 ini merupakan National Accounting Battle volume 3 gitu. Kebetulan program kerja ini merupakan keberlanjutan gitu dari setiap 3 periode ke belakang, 2 periode ke belakang. Ya. Jadi untuk action ini lebih menjadi olimpiade akuntansi gitu ya, Kang gitu ya. Jadi kita melombakan akuntansi ini dilombakan secara olimpik gitu, kayak gitu. Nah itu insya Allah akan dilaksanakan di bulan Maret gitu ya. Mungkin teman-teman di sini gitu, teman-teman mahasiswa aktif gitu yang mungkin pengen merasakan atmosfer gitu ya sebagai peserta lomba olimpiade, itu bisa ikutan di Action Potri gitu ya. Itu merupakan ajang yang pas gitu untuk mahasiswa-mahasiswa yang menyukai akademik gitu, seperti itu. Berarti jadi action itu emang udah turun-temurun gitu ya? Iya, turun-temurun. Dan udah alhamdulillahnya gitu Action Potri ini udah merupakan branding dari animasinya juga sih gitu. Jadi beberapa kampus di Indonesia, akuntansi National Accounting Battle itu merupakan cakupannya se Indonesia gitu. Jadi
sekiranya tuh nama Unisba, nama Himasi itu sendiri di seluruh Indonesia itu sebenarnya udah lumayan gitu brandingnya gitu, udah pada tahu gitu bahwa ada lomba action itu juga merupakan lomba tahunan gitu Kang gitu. Jadi selain kayak gitu. Berarti emang udah terkenal lah gitu ya namanya. Ya alhamdulillah gitu, brandingnya beberapa kampus ternama udah pada tahu gitu action. Terus ada aktivitas pertama ini ada diskusi bareng Himasi gitu ya. Kalau diskusi bareng Himasi ini kita laksanakan selama 1 bulan sekali gitu. Alhamdulillahnya kemarin kita udah melaksanakan 2 kali diskusi bareng Himasi gitu. Nah kalau untuk diskusi bareng Himasi ini yaitu kita mempunyai tujuan gitu ya, bahwa mahasiswa aktif akuntansi ini kita sediakan gitu lapangan diskusi atau ruang diskusi gitu buat di sana menyampaikan pendapat-pendapatnya gitu. Nah untuk diksi ini kita tidak hanya membahas mengenai akademik ataupun keagamaan yang memang terfokus di kayu gitu, tapi kita membahas ke umum juga gitu. Tetapi kita pengen menyalurkan beberapa sedikit ilmu ekonomi sampai ilmu akuntansinya gitu. Berarti dikait-kaitkan lah ya? Iya kita kait-kaitkan ya gitu. Ya pokoknya seperti itu. Insya Allah tuh bulan ini bakal dilaksanakan lagi terus sebulan sekali lah pokoknya gitu. Pokoknya teman-teman mahasiswa aktif juga yang pengen menyampaikan kritisnya gitu ya, pengen juga menyampaikan pendapat aspirasinya juga gitu mengenai pandangannya kalian masing-masing gitu tuh boleh banget diksi gitu, karena kita di sana menyediakan ruang diskusi di sana gitu. Oh, berarti acara diksi ini tuh udah sempat dilaksanakan gitu ya? Udah sempat dilaksanakan 2 kali kemarin tuh. Oke, mungkin pemaparan dari Kang Ijal gitu ya, selaku kepala departemen dari kerjaan kiriman ini gitu. Mungkin boleh pandangannya dari setiap kasusnya gitu bagaimana ya tentang diksi ini? Boleh dari Adina dulu. Mungkin untuk diksi ini juga manfaatnya bagus banget ya. Yang pertama manfaatnya juga untuk pengurus kan, terus diskusi ini juga emang untuk menampung aspirasi mereka. Kadang ada beberapa anak yang emang introvert, jadi pandangan dari aku dengan diadakannya diksi, jadi anak ini tuh bisa mengeluarkan apa yang unek-unek dia simpan gitu. Jadi kita bantu menggunakan tema yang udah kita siapin gitu. Oke, biar orang introvert itu mengeluarkan pendapatnya dia gitu. Oke, berarti emang bagus juga gitu ya dari aktivitas diksi ini gitu ya, untuk membuat orang-orang introvert menjadi extrovert juga gitu, untuk menyampaikan pendapatnya. Nah mungkin itu dari Teh Adina gitu ya buat pandangannya gitu. Mungkin boleh pandangannya dari Kang Rizky. Oh iya, mungkin dari aktivitas diksi ini gitu ya, aku nangkepnya tuh bagus gitu ya. Jadi mahasiswa aktif kan ini sasarannya itu mahasiswa aktif ya, jadi bisa saling bertukar pikiran gitu, bisa melatih public speakingnya juga gitu, bisa berani menyampaikan suatu pendapatnya gitu terhadap suatu permasalahan atau topik yang sedang dibahas gitu dalam diksi ini. Jadi menurut aku bagus gitu, jadi melatih juga gitu intelektualnya. Oke, berarti kepribadiannya biar keluar lah gitu. Iya gitu. Ya mungkin boleh dilanjut lagi oleh kepala departemennya, ada aktivitas apa lagi? Iya. Mungkin selanjutnya ada kontannya, nama aktivitasnya yaitu konsultasi ujian gitu. Nah pelaksanaan kontan ini kita akan melaksanakan seminggu sebelum ada ujian UTS ataupun UAS gitu. Ya mungkin kalau untuk konsultasi ujian gitu ya, kita untuk pelaksanaannya sendiri kita sebelumnya itu kita mengadakan sebuah kuesioner, kita mengobservasi gitu ya mahasiswa aktif ini keterbutuhannya di mata kuliah apa aja kayak gitu. Nanti secara mekanisme kita akan laksanakan melalui Zoom seperti itu. Nanti kita akan laksanakan konsultasi di Zoom itu. Tapi kita juga tidak hanya melewati Zoom aja ya, Tedina gitu. Sebenarnya kita lewat WA juga bisa gitu. Jadi sebenarnya teman-teman mahasiswa aktif yang apabila ada yang mau menanyakan tugas ataupun kayak gimana, bagaimana cara mengerjainnya atau kayak gimana, itu bisa sebenarnya nanya ke subpendidikan itu sendiri dari Departemen KAI. Oh yang dibentuk kontan itu berarti dibentuk WA juga gitu ya? Iya nanti ada WA grupnya juga ya Tedina ya? Ya nanti ada WA grup per angkatan. Jadi kita tuh ngadain konten itu untuk 3 angkatan, untuk semester 1, semester 3, dan semester 5.
nanti akan ada grup masing-masing juga. Jadi untuk teman-teman yang nantinya kesusahan atau misalnya memiliki tugas yang emang gak dimengerti, bisa langsung ditanya di grupnya. Oh begitu, berarti bisa juga nih buat natif-natif yang emang mau tuh sering-sering nanya gitu sama kajian keilmuan ini udah membuatkan kayak space gitu ya buat natif-natif tersendiri kalau kebingungan dalam pelajaran akuntansi ini gitu. Ya, mungkin ada pandangannya dulu dari Kang Rizky tentang ini Terkait tentang konten ini. Iya. Oh ya, bagus gitu ya. Jadi menyediakan gitu dari Departemen Kajian Keilmuan juga biar nanti maksimal gitu kalau ada ujian akhir semester atau ujian tengah semester ini gitu. Jadi persiapin dulu lah gitu. Bisa belajar bersama. berarti emang bagus juga gitu ya untuk natif-natif tersebut. Tapi kita juga pun ini sebagai memberikan space gitu ya, buat natif-natif tersebut. Oke, itu aktivitas yang ketiga berarti ya? Itu aktivitas kedua. Oh kedua, tadi itu satu proker itu. Ya tadi satu pekan. Oke, berarti boleh lanjut mungkin Iya. ke aktivitas yang selanjutnya. Selanjutnya ada beku ya, yaitu bahas seputar buku. Nah, kalau bahas seputar buku ini tuh kita akan laksanain secara 3 bulan sekali gitu. Kebetulan untuk bulan Oktober ya, sekarang yang bulan Oktober sekarang tuh pelaksanaan yang pertama kayak gitu. Nah, mungkin kalau untuk buku ini, kenapa sih gitu ya kita dari Himasi Departemen Kajian Keilmuan ini mengadakan bahas seputar buku gitu, yang mungkin bisa diketahui juga gitu bahwa urgensi pemahaman ataupun literasi dalam buku ini memang minim gitu ya. Mungkin bisa disadari sama kita sendiri gitu bahwa untuk angkatan kita gitu, untuk angkatan Kang Arya juga gitu, mungkin yang untuk setiap mahasiswa gitu terjadi penurunan gitu di sana literasi ke bukunya gitu. Jadi kita mencoba dari Himasi ini mencoba menampung serta memantik gitu ke mahasiswa ini bahwa buku itu penting gitu ya. Maksudnya kita bahas di situ, kita bahas resensi bukunya ya, kita resensi bukunya, kita membedah bukunya, kita dapat ilmunya apa aja gitu. Terus juga sebelum pelaksanaan buku dulu kita sama melaksanakan kuesioner juga gitu. Karena kita pengen tahu nih gitu bahwa mahasiswa aktif ini tuh pengen bacanya buku apa gitu. Nah, nanti dari setiap kuesioner itu tuh kita tampung ya gitu sama Babarena sama anak-anak kalian juga ya gitu. Nanti kita tampung, nanti kita coba bahas di buku kayak gitu. Nanti pokoknya selama 3 bulan sekali gitu. Alhamdulillahnya untuk bulan Oktober udah pelaksanaan pertama untuk bulan ini gitu ya. Nanti di nextnya kita ke bulan Januari gitu. Berarti itu tuh yang sebelumnya tuh di mana dilaksanakannya Kang? Sebelumnya gitu. Yang tadi itu aktivitas yang sebelumnya itu dilaksanakan udah Oh terlaksanakan. iya lewat Zoom meeting ya pelaksanaannya. Oh, lewat Zoom meeting. Oh, berarti belum offline ya acaranya? Belum. Belum coba. Ya mungkin acara ini emang bagus, aktivitas ini tuh emang bagus juga gitu ya Iya. Kang. Mungkin karena emang dimana kesadaran kita pun dalam membaca buku ini emang kurang gitu ya, karena emang udah ada di e-book gitu kan, udah ada di website banyak lah gitu. Tapi mungkin aku mau nanya gitu nih Kang, sebelumnya kalau misalnya kita mau baca buku tapi bukan buku ke ilmu pengetahuan gitu, nah itu bisa nggak mungkin requestnya? Oh iya, mungkin sebelumnya gitu ya. Sebenarnya tuh tidak apa-apa gitu ya. Kemarin juga kita sempat membahas mengenai filosofi teras gitu ya. Sebenarnya kan bukan terlalu ke ilmu banget gitu. Di sana itu di buku itu tuh kita membahas filsafat, cuman dengan bahasa santai gitu sebenarnya gitu. Ya sepertinya ya karena kita mengambil filosofi teras itu juga didasarkan dari si kuesioner buku ini gitu. Kita kan di kuesioner itu menampung bahwasanya minat si buku itu tuh, terus mahasiswa aktif itu minatnya itu ke buku apa aja gitu. Nah gitu kita tampung di sana. Kebetulan filosofi teras tuh kemarin minatnya lumayan banyak ya, lumayan banyak gitu. Jadi kita bahas filosofi teras. Menurut aku sendiri gak apa-apa gitu, pengaruhnya gitu. Sedangkan bahwa kita baca buku dari hal-hal yang kecil dulu misalkan, itu gak apa-apa gitu, asalkan kita mau buat belajar, mau buat literasi juga kayak gitu. Jadi memang gak ada salahnya kalau menurut aku. Yang penting menumbuhkan dulu Ya. keinginan membaca lah gitu ya. Ya, benar. Oke. Ya emang bagus juga gitu ya aktivitas ini gitu buat kita semua juga gitu. Yang mungkin boleh dilanjut lagi ke aktivitas selanjutnya. Ya. Mungkin selanjutnya ada Karim, kajian bareng Himasi gitu. Kajian keislaman bareng Himasi. Nah, mungkin kalau untuk kajian keislaman bareng Himasi sendiri, ini kita akan laksanakan secara 2 kali ya, Kang Kyo ya, 2 kali. Jadi pokoknya pelaksanaan pertama tuh
di tahun ini, pelaksanaan keduanya tahun depan kayak gitu. Nah, untuk Karim sendiri kita akan mengambil beberapa, kalau untuk observasi temanya ini dari Kak Nanakaya sendiri gitu ya, mengobservasi gitu ya, fenomena agamanya apa saja kayak gitu. Nah, untuk Karim ini tuh insya Allah untuk tahun depan itu kita akan laksanakan secara offline ya Kak Ikeo gitu. Untuk offline ini gitu, jadi kita coba mengajar mahasiswa aktif ini buat kita, ayo kita kajian keislaman bareng lah di sana kayak gitu. Ini bisa ditambahin sama Kang Ikeo sendiri gitu sebagai subagamanya. Iya gitu. Jadi buat kajian keislaman bareng Himasi ini, jadi kita belajar bersama lah istilahnya gitu. Dari maupun pengurus atau mahasiswa aktifnya gitu. Jadi nanti kita ambilkan tema gitu. Nah, nanti dibahas sama pemateri gitu. Nah, pematerinya itu bisa ustazah ataupun yang sudah ahlinya gitu. Jadi kita bisa sharing lah. Jadi nanti ada pemaparan materi, terus ada sharing terkait materinya itu tersebut gitu. Jadi untuk meningkatkan dan memelihara juga gitu nilai-nilai keislaman gitu. Jadi juga paham gitu. Emang lebih mendalam ke keagamaannya gitu dari setiap motif-motifnya itu kan emang pasti ada yang anak-anak Islam gitu kan, namanya juga Unisba Universitas Islam Bandung gitu ya. Oke. Boleh mungkin lanjut ke aktivitas selanjutnya itu apa? Ya, mungkin selanjutnya ada kamus ya. Nah, mungkin ini sama sih sebenarnya kajian keislaman bareng pengurus ini kayak gitu. Kenapa sih gitu ya, mungkin pasti ada yang nanya gitu, kenapa gak disatuin aja gitu, kenapa gak dibedain aja sih Karim kamu sama Karim ini gitu. Iya betul. Karena menurut aku sendiri gitu sebagai kepala departemen, Kail itu perlu membedakan concern gitu, tujuannya gitu, maksudnya kita concern harus dibedakan gitu. Makanya biar kita nggak pusing juga gitu, bahwa kan bahwasannya Himasi juga pengurus itu ada penilaian si keislamannya juga gitu, bahwasannya gimana gitu, akhlak akidahnya kayak gimana kayak gitu. Makanya kita coba bedakan gitu ya, kamu sama Karim ini gitu, dikarenakan kalau untuk kajian pengurus ini kita kan mengkonsenkan gitu, kita akan lebih menunjukkan kepekaan tersendiri dari pengurus gitu ya, untuk si rohaninya bagaimana kayak gitu. Mungkin ada pandangan yang lain dari Kasumnya tersendiri? Ya mungkin dia menambahkan ada gitu ya, boleh. Kamus ini tuh ya itu sama gitu sebenarnya konsepnya sama Karim, cuman ya lebih memfokuskan aja gitu ke pengurusnya gitu. Jadi kan konteksnya juga beda gitu. Membuat pengurus ya gitu. gitu kan, juga kan pengurus juga berbeda gitu buat menanamkan nilai-nilai keislamannya juga gitu buat di Himasi itu sendiri gitu. Oh, jadi tapi mau nanya nih, materinya tapi tetap sama gitu dengan yang Karim ini atau memang beda? Oh beda. Dibedakan, Pasti beda. beda. Karena dari KLS sendiri gitu ya, untuk agamanya mengobservasinya beda gitu. Kalau untuk mahasiswa aktif itu kita biasanya observasinya melihat fenomenanya yang ada di secara langsung di kuliah gitu, di mahasiswa aktif akuntansi. Kalau untuk pengurus kita mengobservasinya fenomena selama ada kegiatan di Himasi gitu ya, kayak gitu. Jadi kita lebih, makanya beda gitu ya konsepnya, karena untuk menurut aku sendiri biar kitanya juga lebih memudahkan gitu dalam pekerjaan PKN-nya itu sendiri gitu, makanya dibedakan gitu. Karena menurut aku gak ada salahnya juga kan membedakan sebuah concern gitu di sini. Jadi emang ini tuh yang di apa namanya tuh tadi aktivitasnya? Kamus ya. Nah, kamus ini mungkin emang buat dari setiap aktivitas yang memperlancar gitu ya. Setiap aktivitas memperlancar dari aktivitas Himasi gitu. Oke. Mungkin ini kayak dua-dua ini emang masuk ke keagamaan gitu ya. Mungkin bisa dari kedua acara ini dipermudah gitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Siap. Boleh mungkin lanjut ke aktivitas selanjutnya. Oke, selanjutnya ada tarusi. Tarusi itu tadarus barang pengurus Himasi. Wah, keagamaan lagi berarti ya ini ya. Asik banget. Nah, ini dilaksanakannya tuh sebulan sekali, setiap awal bulan kayak gitu. Ini sasaran kita itu ke pengurus Himasi kayak gitu. Nah, makanya di sini bahwasanya kan mungkin kalau untuk masalah akidah, akhlak itu bisa
dikonserin ke kampus ataupun ke Karim gitu ya. Nah kalau untuk Tarusi ini kita coba nih gitu mengenai BTAQ-nya pengurus tuh bagaimana sih baca tulis Al-Qur'annya kayak gitu. Bukan lebih menulis ya, cuma lebih membaca sama pelafalan tajwidnya gitu, bagaimana yang benarnya, pemahamannya kayak gitu. Karena untuk sebagai kita sebagai muslim ya masa kita nggak tahu sih, kita cuma paham benar mengenai tajwid kayak gitu. Nah makanya kita coba gitu. Kalau untuk mekanismenya sendiri kita mau concernnya kayak tiap departemen tuh ada 2 pementor kayak gitu. Jadi dari TMI masih ada departemen karirnya itu sendiri kan ikut ngaji juga. Jarkom, SDM sama Humas itu mempunyai pementor yang berbeda-beda. Nah pementornya itu dari departemen kail itu dia akan gitu. Berarti Kyle sendiri pun ikutan Tarusi ini gitu ya? Iya. Nah, mungkin aku mau nanya dulu nih, Tarusi ini kan buat pengurus. Nah, Kyle juga kan memiliki pementor. Nah, mungkin aku mau nanya gitu, pementor ini apakah dari Kyle juga atau dari luar? Nah, aku Boleh. jawab ya gitu. Bisa. Buat komentar dari Kyle ini itu dari Kyle-nya itu sendiri gitu. Ya terutama sama PIC-nya gitu ya. Nah itu kita ibaratnya kita saling belajar aja gitu, saling mengoreksi gitu sama komentornya. Karena kan kita juga masih tahap belajar bersama kan gitu untuk buat baca, buat pemahaman tajwidnya itu bisa disalurkan ke pengurusnya gitu, bisa diajari lagi gitu ke pengurusnya gitu. Jadi kita juga masih sama-sama belajar lah gitu buat penilaiannya, buat pemahamannya. Berarti kalau begitu, kalau dari kajian keilmuan sendiri ini kan sama kajian keilmuan lagi ya, mungkin berarti kayak lebih ke sharing mungkin ya, bukan ke kayak ingin tahu gitu ini sejauh mana gitu kan. Kalau misalnya ke departemen yang lain kan ingin emang seberapa jauh gitu tahu ini tajwidnya, dan nanti dari kajian ilmuwan kesenian ini memberitahu gitu kan, seperti itu kan berarti sistemnya. Kalau untuk pelaksanaannya sama sih, kita nggak sama juga kayak gitu. Karena kalau biasanya kalau untuk pementor kan dari kaya sendiri gitu ya, mungkin sebelum dilaksanakan Tarusi itu kita sering mengadakan briefing ya, kita belajar tajwid duluan kayak gitu. Bahwasannya itu sebelum dilaksanakan Tarusi, bahwasannya pementornya anak-anak kaya ini tuh lebih paham gitu mengenai tajwid. Kita selalu melaksanakan briefing gitu ya, briefing H-1 sebelum mulainya Tarusi, kita selalu ngadain belajar tajwid bareng gitu lewat Google Meet kayak gitu. Biar nggak salah juga gitu. Iya, gitu biar nggak salah kayak gitu. Oke. Berarti emang ini udah tiga aktivitas yang mengaruhi kepada keagamaan gitu ya. Ya, Emang wah subhanallah, emang keren sekali gitu ya kawan-kawan gitu untuk kajian keilmuan ini gitu. Sangat banyak sekali dengan hubungannya dengan keislaman gitu. Ya, dan udah 2 pengurus ya berarti. Udah 2 maksudnya udah buat pengurus itu udah 2 gitu aktivitas Iya, keislaman iya. ini. Oke. Mungkin ada yang lain aktivitasnya? Mungkin lanjut sekarang ke pendidikan ya, yaitu Oh. ada PKM, pengabdian kepada masyarakat kayak gitu. Oh. Mungkin ini sering menjadi pertanyaan gitu. Mungkin kenapa PKM itu gak disamain kayak BEM aja gitu, kenapa Himas itu ngelaksanain sendiri gitu ya. Karena kita di Departemen KL ini sendiri gitu ya mempunyai tujuan pengen men-sharing, pengen membagikan intelektualitas gitu lah istilahnya gitu ke masyarakat yang membutuhkan kayak gitu. Karena untuk PKM untuk saat ini, itu PKM yang periodisasi sekarang gitu, kita akan melaksanakannya di sekitar Taman Sari lagi gitu. Jadi kita akan mengkonsen melalui baca tulis Al-Quran juga, baca tulis yang biasa gitu ya Tedina ya, sama kita baca itu juga, maksudnya coba menghitung biasa juga gitu. Cuma mungkin ada tambahan seperti seminar. Jadi Ya. nanti di penutupan di PKM ini nggak cuma kita ngajar dan sharing ke anak-anak yang ada, jadi kita ke orang tuanya juga difokusin tentang UMKM yang ada kan. Karena nggak semua UMKM tahu kan cara untuk mengatur keuangannya. Karena kita dari akuntansi juga kan, kita bisa sharing sama UMKM yang ada di sekitar gitu. Betul. Ya. Berarti emang PKM ini itu mengaruhi sub agama dan juga sub pendidikan Ya. gitu ya. Emang kolaborasi lah istilahnya begitu. Kalau
ya aku izin masuk aja ya. Boleh. Kalau untuk PKM ini kan mungkin kita juga kan membuat silabus gitu ya, silabus terus sebelum pelaksanaan PKM itu sendiri gitu. Terus juga kalau kita emang perencanaan itu kita bakal melakukan penyuluhan ilmu akuntansi sebenarnya gitu ya ke UMKM yang kita tempat kita PKM gitu. Nah untuk penjaringannya kita kan melaksanakan penjaringan sebulan sebelum gitu ataupun 2 bulan sebelum gitu pokoknya. Kita akan benar-benar mempersiapkan PKM ini dan kita juga berencana ya akan kita juga akan melibatkan pengurus yang lain gitu untuk menjadi pengajar ataupun sebagai divisi-divisi yang ditentukan nanti seperti itu. Oh berarti nanti dibagi-bagi lagi gitu? Iya nanti dibagi, tapi biasanya nanti menjadi kayak pengajar ataupun yang lain lah mungkin nanti akan lebih dikoordinasikan kembali gitu, akan diinfokan kembali pokoknya. Oh gitu, berarti ini emang langsung turun ke masyarakat mungkin? Iya langsung turun. Mungkin dari keagamaan ada pandangan dari aktivitas PKM ini? Oh iya, mungkin dari PKM ini gitu ya, jadi kita bisa sharing lah gitu ke masyarakat gitu. Jadi kita kan turun langsung gitu sebagai himpunan ini ke masyarakat gitu, sesuai sama trigger perguruan tinggi juga gitu kan ya, ada pengabdian kepada masyarakat gitu. Jadi kita juga bisa setidaknya gitu membagikan ilmunya gitu kepada masyarakat gitu, entah itu dalam membaca atau belajar Al-Quran atau terkait bidang ilmu akuntansinya itu sendiri gitu. Berarti lebih ke mempermantap lah gitu istilahnya mah ya? Iya. Mempermantap, oke. Yang mungkin boleh disebutkan lagi gitu. Ada berapa lagi berarti aktivitas? Satu lagi ya aktivitas, oke. Boleh satu Nah lagi? ini kalau untuk aktivitas ini khususnya ini baru ya di periodisasi sekarang gitu, itu tamatif namanya, terus bareng mahasiswa aktif gitu. Nah mungkin pasti dia nanya lagi nih, kenapa guys Iya, tadi udah tiga nih, ada pengurus. Soalnya ini kan pasti banyak yang nanya gitu, kenapa sih gitu ya. Ya kita bersama lagi jawabannya, kita kan membedakan concern gitu. Karena concern kita pengen dibedain gitu. Karena jujur aja menurut kita sendiri untuk mengobservasi sesuatu itu gak bisa langsung disamain bareng gitu. Ya, betul. Karena menurut aku sendiri gitu ya, treatment ke setiap beberapa concern itu gak bisa disamakan gitu. Jadi makanya kita mencoba tamatif ini contohnya gitu. Tamatif ini tuh kita bakal beda konsepnya dengan tarusi gitu. Kita juga akan dilaksanakan 1 kali gitu. Tahun depan rencananya insya Allah akan dilaksanakan juga secara offline kayak gitu. Nah kita juga di sana akan melaksanakan pelatihan tajwid juga ya Kang itu ya, pelatihan tajwid. Membuat pelatihan itu berarti sama juga gitu ya, kayak pengurus juga gitu. Iya gitu, bukan lebih ke pelatihan sih, lebih kayak pembahasan tajwid. Mungkin kalau pelatihannya mungkin makan beberapa bulan ya. Mungkin itu bisa sedikit mengklarifikasi gitu. Ya, kalau misalnya membahas tajwid secara jelas lah. Berarti emang udah ada 4 ya berarti ini ke yang aktivitas keagamaan ini gitu ya. Oke. Emang bagus juga gitu ya buat tadarus ini gitu, nggak usah dari pengurus aja gitu, mati pun harus dites gitu ya mungkin. biar tahu gitu kan, apalagi kita ini hidup di akhir zaman gitu kan ya. Ya mungkin ada sebelumnya gitu, ada harapan dulu dari setiap proker dan aktivitas yang tadi disebutkan dari kadetnya dulu mungkin kepala departemen. Mungkin yang pengen disampaikan gitu ya, dengan kita melaksanakannya proker sama aktivitas ini ya, mungkin jawaban saya mungkin sama ya kayak setiap himpunan himasi yang lain gitu ya, karena tujuan kita tetap satu gitu, kita pengen menghimpun, pengen membantu mahasiswa aktif karena mungkin di file ini, di kajian keilmuan ini kita concernnya ke akademik ataupun keagamaan kayak gitu. Tetapi sebenarnya kajian keilmuan itu tidak hanya concern ke akademik atau keagamaan aja sebenarnya ya, karena kita juga sering setiap bulan tuh pasti melaksanakan kajian bulanan. Kajian bulanannya tuh dalam beberapa fenomena yang kita alami gitu ya, contohnya di kampus ataupun di Indonesia. Contohnya kemarin kita udah melaksanakan 2 kajian. Ada diskusi kajian BBM sama yang RKUHP gitu ya. Sama ini yang pendidikan Indonesia. Mungkin Mungkin kalau dari teori Darwin bisa ada
Nah itu concernnya ke fisika apa ya? Oh, fisika. Oh iya. Ya. Berarti udah di luar konteks itu ya. Jadi mungkin kan tadi tuh kita ngekajinya memang di luar concern akuntansi ya. Cuman tuh maksudnya di sini balik lagi kita sebagai mahasiswa gitu. Kadang kan kita kan kenapa akuntansi pengen ngekaji kayak gitu, itu mah kan concernnya lebih ke hukum dan lain-lain gitu. Emang nggak boleh gitu maksudnya Ya, gitu. sebenarnya itu boleh sebagai kita gitu, sebagai mahasiswa gitu ataupun sebagai himasi gitu ataupun sebagai departemen kajian keilmuan gitu. Memang kita fokus ke sana aja gitu, karena memang di departemen kajian sendiri itu aku sendiri gitu ya memberi treatment ke kasub ataupun staff-staff yang lain, kita harus kritis gitu dari hal-hal yang kecil kayak gitu. Oh, yang terjadi dulu aja lah di Iya, Indonesia berarti ya. kayak gitu. Kita kaji secara kecil aja gitu ya, walaupun kita nggak pakai beberapa teori ataupun yang tadi kata Yang Kak kata Aira gitu ya, ataupun Siapa tahu gitu. ataupun observasi yang lain kita observasi secara persentase dan lain-lain gitu ya. Ya mungkin untuk bahan referensi ya mungkin kita coba nanti ya gitu apabila kita bisa gitu mencoba mengenai observasi persentase. Cuman kita mencoba kajian dari KL sendiri gitu. Kita membuat ngekaji itu secara skemanya kita buat sendiri jujur aja kayak gitu. Oh begitu. Berarti ya mungkin kayak emang manusia ini tuh kan gak ada yang sempurna gitu ya Kang ya. Jadi ya siapa tahu lah gitu ya. Ya mungkin ada tambahannya lagi Ya, dari mungkin departemen. udah sih mungkin Udah dari sih. kasubnya. Oh iya, boleh mungkin dari Dari mau Akang atau Teteh cantik dulu, mau Akang ganteng mau Teteh cantik dulu nih sebelumnya nih ya. mungkin dari aku pandangan dari semua aktivitas ya, Ya. tadi mungkin pandangan dan harapan dari semua aktivitas yang tadi kita laksanain dan emang manfaatnya juga bisa dirasain sama Matif maupun pengurus. Harapannya kita suksesin acara ini bareng-bareng, semua proker atau semua kegiatan yang ada dilaksanain secara bareng-bareng, secara baik, dan manfaatnya dan tujuannya juga bakal kita rasain kalau kita udah laksanain secara benar gitu. Kayak gitu. Tersampaikan lah istilahnya gitu ya. Oke. Mungkin dari Kak IQ. Ya mungkin aku masih pandangan dan harapan gitu ya Betul. terkait aktivitas atau program kerja yang di KL ini. Mungkin aku harap setidaknya gitu dari kami ini sebagai himpunan dapat memberi manfaat gitu, maupun langsung ataupun secara tidak langsung gitu. Aku harap juga gitu mahasiswa aktif ini juga aktif dan bisa lebih dekat gitu ya sama departemen kajian keilmuan himasi ini gitu. Jadi kita juga bisa saling berdiskusi ataupun bisa saling bertemu secara langsung gitu ya kalau di kampus. Ya itu sih terkait dari aku mah gitu. Pandangan Iya, gitu ya. pandangan. Oke. Ya makanya mungkin ya gitu dari setiap mahasiswa aktif gitu akuntansi ini jangan segan-segan bertanya sama Kang Teteh yang ada di sini gitu. Mungkin kalian akan sering ketemu juga sama Kang Teteh yang di sini mungkin ya. Seperti itu di Unisba. Setiap hari Rabu pakai PDH gitu. Nah, Jadi pada santai ya gitu, nggak serius banget gitu. Udah serius. Ya kadang kan Kak ngeliat kayu tuh kadang 1000 Punya orang agamis gitu kan. enggak. jadi jangan tegang-tegang loh ya. Iya, Santai-santai santai aja aja. gitu. Ya mungkin dicukupkan aja gitu ya buat acara aktivitas pagi hari ini gitu ya. Terima kasih gitu ya buat Akang Teteh yang dari Departemen Kajian Keilmuan Himasi gitu ya. Terutama gitu. Sekian, terima kasih gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang. Waalaikumsalam. Terima kasih.